Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu fala mudhillalah wa mayudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Suka duka menahan lapar dan dahaga di siang hari telah kita rasakan bersama. Berkhusuk-khusuk menikmati rakaat demi rakaat dalam sholat tarawih atau qiyamul lail telah kita lakukan dan berlalu di belakang kita. Untayan doa telah kita lantunkan sepanjang malam, memohon kepada Allah agar kita diberi kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat telah kita lantunkan di bulan Ramadan. Indahnya berakrab-akrab dengan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz, bahkan dari khotam Al-Quran yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu semua telah kita lakukan bersama. Bahkan infak, sedekah adalah seutama-utama dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan umroh adalah juga amalan unggulan di bulan Ramadan. Namun umroh hari ini tidak bisa dilakukan oleh kaum muslimin karena dampak dari wabah corona virus COVID-19 yang kita rasakan bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berharap kepada Allah agar semua yang kita lakukan di bulan Ramadan, baca Al-Quran, sholat tarawih, infak, sedekah, doa-doa kita diijabahi Allah Subhanahu wa taala dengan harapan itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah dan itu sebagai bekal kita nanti tatkala menghadap Allah di yaumil hisab. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi Ramadan telah meninggalkan kita.
Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah selalu melihat kita, selalu membersamai kita, selalu mengharapkan sujud dan rukuk kita sepanjang hari sampai nanti kita dijemput ajal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu Allah tidak akan meninggalkanmu. Tuhanmu Allah tidak akan membenci kamu. Oleh karena itu jamaah Idul Fitri semuanya, mari Allah yang kita sembah di bulan Ramadan adalah sama dengan Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Tuhan yang kita ibadahi di bulan Ramadan sama dengan Allah Tuhan Rabb yang kita sembah di luar Ramadan. Oleh karena itu kita bersegera mari untuk selalu istiqomah dengan ibadah-ibadah yang sudah kita amalkan di bulan Ramadan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Imran ayat 133. Jamaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Jadilah kita robbaniyun, yaitu menyembah Allah di bulan Ramadan, di luar Ramadan dan di sepanjang tahun selama kita masih hidup di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Ramadaniyun, yaitu hanya menyembah Allah, hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan saja. Setelah itu, selepas Ramadan kita lupa sholat tahajud. Setelah Ramadan kita tinggalkan qiyamul lail, baca Quran. Setelah Ramadan kita meninggalkan doa-doa yang sudah kita lantunkan selama Ramadan. Kita lupakan infak, sedekah dan sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menuruti hawa nafsu kita. Seperti firman Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ah minal amri fattabi'ha wala tadabi ahwa alladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama Islam itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu kalian, hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-18. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Di saat wabah COVID-19 ini memang berat untuk istiqomah dalam kebaikan dan ibadah. Di saat sendi-sendi kehidupan kita dihujam oleh virus yang mematikan. Di saat wabah yang belum kunjung berhenti, kita harus selalu justru mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat sendi-sendi ekonomi telah hampir disusupi wabah yang belum kunjung juga reda. Oleh karena itu, kalau kita melihat berbagai data dari Kementerian Tenaga Kerja, juga dari data-data yang lainnya, dampak dari sisi ekonomi ini sungguh mengkhawatirkan. Bertambahnya jumlah orang-orang fakir dan miskin, bertambahnya kejahatan di mana-mana. Ini adalah salah satu dari dampak wabah yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, jangan sampai kemiskinan yang kita rasakan ini membuat kita bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai keterbatasan rezeki ekonomi ini membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai membuat kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang muslim itu karena kurang sabar pada kemiskinan, kekurangan, ia berbuat kejahatan, merampok, menjambret, mencopet, menipu dan seterusnya, korupsi dan seterusnya. Ada juga yang karena keterbatasan ekonomi, diiming-imingi oleh sembako, diiming-imingi oleh dana, ia kufur, keluar dari Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Islam memberikan solusi. Di sini akan kita sampaikan 6 hal agar kita terhindar dari kesyirikan, kekufuran dan kejahatan. Agar kita sabar menapaki hidup ini walaupun dampak wabah mencekam dan masih kita rasakan. Yang pertama, setiap muslim hendaknya bersegera untuk bertobat kepada Allah dari segala dosa yang dilakukannya, baik dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Mari bertaubat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dan janganlah ditunda-tunda, karena maut tidak tahu kapan menjemput kita. Seperti yang tadi surat saya sampaikan, yang sudah saya baca, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah, jangan ditunda untuk memohon ampun kepada Tuhan, kepada surga yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kedua, agar kita sabar dan istiqomah dalam Islam terkait dengan dampak wabah ini adalah setiap muslim hendaknya juga bersegera beramal solih, istiqomah dengan amal solih yang telah dilakukan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita justru futur atau justru kita meninggalkan taat kepada Allah di saat wabah seperti ini. Di dalam hadisnya Rasulullah telah bersabda, badiru bil a'mali fitanan kapitoi al-laili al-mudlim. Bersegeralah kalian beramal solih sebelum datangnya fitnah-fitnah, yaitu ujian demi ujian datang bertubi-tubi pada kalian bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Ahmad. Hendaknya setiap muslim melazimi sholat 5 waktu berjamaah, juga sholat Jumat, saum Ramadan, tilawah Al-Quran, zikir, doa, istighfar, zakat, sedekah, dan amal kebajikan lainnya. Sebab amal-amal inilah yang akan mengokohkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan memperhatikan standar penjagaan kesehatan dari wabah virus corona ini. Yang ketiga, setiap muslim hendaklah menjauhi dosa-dosa semaksimal mungkin, baik dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang tersembunyi, baik dosa-dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil. Jika ia dikalahkan oleh bujuk rayu syaitan atau hawa nafsunya, sehingga ia terlanjur berbuat dosa, hendaklah ia segera beristighfar kepada Allah, bertaubat dengan taubatun nasuha. Lalu hendaklah ia segera mengerjakan amal-amal kebajikan untuk menghapuskan dosa dan maksiat tersebut. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Bertakwalah wahai engkau pada Allah dimanapun engkau berada, kemudian susullah amal keburukan dengan amal kebajikan. Niscaya amal kebajikan itu akan menghapuskan amal-amal keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang keempat hendaknya seorang muslim yang diuji dengan kemiskinan bersabar dan qanaah kepada Allah. Qanaah adalah merasa rela dengan apapun rezeki yang diberikan Allah kepadanya, tanpa berkeluh kesah, tanpa iri dan dengki, tanpa menimbulkan rasa kecemburuan kepada orang lain yang rezekinya lebih dilapangkan oleh Allah. Bersikap sabar dan qanaah adalah melindungi seorang muslim dari bujuk rayu syaitan untuk melakukan jalan pintas kejahatan, perbuatan yang haram seperti mencuri, menjamret, merampok, korupsi, suap, dan yang lain-lainnya. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Yang kelima,
Yang kelima, hendaknya seorang muslim yang dikaruniai kelonggaran harta menunaikan kewajiban-kewajiban dalam harta tersebut. Di antaranya adalah mengeluarkan zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah kepada fakir, miskin, anak yatim, janda, dan orang-orang lainnya yang membutuhkannya. Berinfak dan bersedekah di zaman kemiskinan dan wabah seperti ini adalah sangat seutama sedekah dan infak. Seperti sabda Rasulullah, pernah beliau ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Yaitu engkau bersedekah di saat engkau dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kikir. Juga engkau bersedekah ketika engkau khawatir menjadi miskin dan engkau berharap menjadi orang kaya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang keenam, yang terakhir. Hendaknya setiap individu muslim dan setiap komunitas muslim meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan praktek ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Masjid-masjid dan musola-musola hendaknya menjadi sentra pemberian bantuan infak, sedekah, dan zakat bagi masyarakat yang membutuhkan. Masjid-masjid dan musola-musola hendaknya menjadi dapur-dapur umum, tempat pembagian makanan kepada orang-orang yang kelaparan. Karena Rasulullah telah memberikan pemisalan yang indah tentang wujud ukhuwah yang seharusnya terjalin di antara umat Islam. Beliau bersabda dalam hadisnya, yang artinya engkau akan melihat orang-orang beriman dalam sikap saling menyayangi di antara mereka, saling mencintai di antara mereka, saling menyantuni di antara mereka, adalah laksana sebuah tubuh. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan dan mengalami sulit tidur, demam, dan panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, di penghujung khutbah ini mari kita berdoa kepada Allah, semoga wabah ini segera berlalu, semoga kehidupan kita segera normal kembali, negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan juga kita berdoa semoga amal ibadah kita selama Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala, diterima puasa kita, diterima sholat lain kita, diterima zakat kita, infak, sedekah, dan diterima seluruh amal ibadah selama kita di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hancurkanlah dan hinakanlah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, hancurkanlah musuh-musuhmu ya Allah dan musuh-musuh agamamu. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa jami'a a'maluna. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, terimalah solat-solat kami, terimalah puasa kami, terimalah rukuk sujud kami, terimalah kerendahan hati kami, dan segala amal ibadah kami. Allahumma ahsin akibatana fil umurina kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, baikkanlah kesudahan segala urusan kami, hindarkanlah kami dari kehinaan dunia dan kehinaan siksa di alam akhirat nanti. Allahumma aslih jami'a wuladil muslimina wangsuril islama wal muslimina wa a'li kalimataka ila yaumil qiyamah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiki dan rukunkanlah semua pemimpin kaum muslimin, pemimpin umat Islam dan kaum muslimin. Tinggikanlah kalimatmu sampai hari kiamat nanti ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya
ya Allah ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah, dan jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Akhirul kalami wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.